Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun sudah disakiti berkali-kali, hati dan pikiranmu tetap tertuju padanya? Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa melupakan dia? Atau, apakah perasaan ini menyimpan sesuatu di baliknya? Jangan buru-buru menyerah, karena mungkin ada alasan yang lebih dalam dari yang kamu kira. Dalam video ini, kita akan membahas 10 perspektif mengejutkan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apakah perasaan yang terus ada ini benar-benar pertanda bahwa dia mencintaimu atau bahkan jodohmu? Jadi sebelum kamu berpikir untuk melepaskannya, tonton video ini sampai habis. Karena mungkin saja ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari. 1. Perspektif spiritual connection. Saat hati dan pikiran terus tertuju pada seseorang, bahkan setelah berkali-kali merasa tersakiti, itu bisa menjadi tanda kuat bahwa ada ikatan batin yang dalam di antara kalian. Ikatan ini bukan sekedar rasa suka biasa, tapi koneksi spiritual yang tumbuh jauh di luar kesadaran logis. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa dia selalu hadir dalam pikiranmu, tapi hatimu seperti mengenali bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum usai antara kamu dan dia. Dalam hubungan yang diikat oleh batin, rasa itu tetap ada meski kalian berjauhan, bahkan ketika komunikasi terputus. Perasaan yang terus hidup ini adalah refleksi bahwa semesta belum benar-benar melepaskan kalian satu sama lain. 2. Perspektif Law of Attraction. Law of Attraction atau hukum ketertarikan menyatakan bahwa apa yang terus kamu pikirkan dan rasakan akan menarik hal serupa ke dalam hidupmu. Ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan dia, meskipun kamu sering merasa tersakiti, itu bisa berarti energi cinta yang kamu pancarkan masih kuat dan konsisten. Perasaan yang tidak bisa pergi ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi bentuk tarikan energi antara dua jiwa yang saling terkait secara bawah sadar. Dalam prinsip ini, semesta merespon getaran emosimu. Semakin kamu fokus pada seseorang dengan emosi yang dalam, maka semakin besar kemungkinan energi itu menyentuhnya juga. Bahkan, tanpa kamu sadari, kamu dan dia bisa saling menarik satu sama lain melalui pikiran dan rasa yang terus terkoneksi. Perasaan yang konsisten ini adalah sinyal bahwa masih ada benih cinta yang belum mati, dan semesta belum menutup jalur antara kalian. Meski ada luka, namun energi cinta jauh lebih kuat dari sekedar rasa sakit sesaat. Dan jika hatimu masih percaya bahwa dia bagian dari takdirmu, maka semesta bisa saja sedang menyiapkan waktu dan situasi terbaik agar kalian bersatu kembali. 3. Perspektif psikologi cinta tak sadar. Dalam psikologi, ada yang disebut dengan emotional attachment, yaitu ikatan emosional yang terbentuk secara tidak sadar karena pengalaman, harapan, dan keterlibatan hati yang dalam. Saat kamu sering tersakiti tapi tetap memikirkan dia, itu bisa menandakan bahwa perasaanmu terhadapnya bukanlah perasaan biasa. Otakmu mungkin mencoba melindungimu dari rasa sakit, tapi hatimu justru tetap bertahan karena pernah merasa hidup saat bersamanya. Rasa ini muncul karena ada harapan, kenangan, atau rasa nyaman yang pernah dia beri meski hanya sesaat. Perasaan semacam ini biasanya tidak mudah terbentuk dengan orang lain, dan seringkali hanya terjadi pada seseorang yang benar-benar memiliki dampak emosional besar dalam hidupmu. Maka meskipun dia membuatmu terluka, bagian dari dirimu tetap menggenggam harapan, karena kamu merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ini bukan bentuk kelemahan, tapi justru bentuk keberanian hati yang masih percaya. Dalam banyak kasus, orang yang tidak bisa dilupakan adalah orang yang benar-benar pernah menyentuh jiwa kita dengan cara yang tidak disadari. Itulah kenapa perasaan ini tetap hidup. Jadi jika kamu bertanya, kenapa aku masih memikirkannya? Mungkin jawabannya karena hatimu tahu bahwa perasaan itu sangat nyata dan pernah tumbuh dari tempat yang tulus. 4. Perspektif karma dan reinkarnasi. Beberapa kepercayaan spiritual meyakini bahwa jiwa kita telah melalui banyak kehidupan, dan dalam setiap kehidupan itu, kita bertemu dengan jiwa-jiwa yang sama dalam peran yang berbeda. Ketika kamu merasa terus terhubung pada seseorang meski sudah berkali-kali tersakiti, bisa jadi kamu dan dia memiliki karma yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya.
perasaan yang sulit dijelaskan, rasa familiaritas yang muncul sejak awal, atau kesulitan untuk benar-benar melepaskannya adalah tanda-tanda bahwa ada ikatan jiwa yang terbawa hingga kehidupan saat ini. Dalam konsep ini, rasa sakit bukan selalu pertanda hubungan yang salah. Justru seringkali hubungan karmis diwarnai dengan banyak konflik dan luka karena jiwa kalian sedang menyelesaikan pelajaran yang belum tuntas. Meskipun terasa menyakitkan, hubungan ini bisa sangat dalam dan membekas karena melibatkan koneksi spiritual yang tak kasat mata. Jika kamu merasa seolah-olah terpanggil untuk tetap bertahan, meski sudah banyak alasan untuk pergi, mungkin itu bukan semata-mata karena cinta di kehidupan ini, tapi cinta yang sudah terbentuk jauh sebelum kamu mengenalnya. Semesta mungkin sedang membimbing kalian untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu tertunda, dan akhirnya menyatukan kalian kembali dalam versi yang lebih dewasa dan penuh kesadaran. Jangan meremehkan perasaan yang datang tanpa alasan. Kadang, apa yang terasa seperti kebodohan justru adalah cinta yang paling murni dari perjalanan jiwa. 5. Perspektif intuisi hati. Terkadang, bukan logika yang tahu siapa yang tepat untuk kita, tapi hati. Jika kamu terus memikirkannya, bahkan saat sudah mencoba menjauh dan melupakan, bisa jadi itu adalah intuisi hatimu yang sedang berbicara. Intuisi berbeda dengan emosi sesaat. Ia hadir dalam bentuk perasaan yang tenang namun kuat, hadir secara tiba-tiba namun sulit untuk diabaikan. Perasaan ini mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bahkan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, hatimu tetap merasa bahwa masih ada ruang yang belum selesai untuk dia. Dan kamu tetap percaya bahwa semua ini bukan tanpa alasan. Intuisi seringkali menjadi petunjuk dari semesta tentang sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa kita lihat saat ini. Meskipun dia menyakitimu, tapi jika hatimu tetap merasa yakin dan damai saat memikirkannya, maka perasaan itu pantas untuk didengarkan. 6. Perspektif tanda dari semesta. Semesta punya cara yang unik untuk berbicara kepada kita, entah itu melalui perasaan, mimpi, sinyal-sinyal kecil, bahkan melalui kehadiran seseorang yang terus-menerus memenuhi pikiran kita. Jika kamu merasa tidak bisa berhenti memikirkan dia, meski sering merasa tersakiti, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa semesta belum selesai menuliskan kisah kalian. Mungkin kamu pernah secara tidak sengaja mendengar namanya di tempat asing, melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya di saat tak terduga, atau merasakan kehadirannya dalam mimpi yang terasa nyata. Hal-hal seperti ini bukanlah kebetulan semata. Dalam spiritualitas, ini disebut sebagai synchronicity, yaitu keselarasan antara energi kita dengan apa yang sedang semesta arahkan. Rasa tak bisa melupakan adalah bentuk tarikan energi yang belum selesai. Semesta bisa saja sedang menguji keteguhan hatimu, mengajarkan kesabaran, atau menuntun kalian menuju waktu yang lebih tepat. Sebab, jodoh bukan tentang seberapa cepat kalian bertemu, tapi seberapa kuat kalian bisa saling menunggu dan bertumbuh. Jangan anggap rasa itu sebagai beban. Bisa jadi, itu adalah sinyal bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Hanya saja waktunya belum datang. Jika semesta terus mengarahkanmu pada seseorang, meski melalui luka dan jarak, jangan buru-buru menyerah. Mungkin ini bukan akhir, tapi jalan pulang yang masih sedang dibuka secara perlahan. Tetap percaya bahwa semesta selalu punya cara untuk mempertemukan dua jiwa yang saling mencintai. 7. Perspektif jiwa yang berproses bersama. Terkadang, dua orang dipertemukan bukan untuk langsung bersatu, tapi untuk saling membentuk dan bertumbuh melalui proses. Jika kamu terus memikirkan dia, meski disakiti, bisa jadi kalian adalah dua jiwa yang sedang dalam perjalanan yang sama. Belajar mencintai, memahami, dan memperbaiki luka masing-masing sebelum benar-benar bisa bersatu. Hubungan yang penuh ujian tidak selalu buruk. Justru hubungan yang mengajarkanmu banyak hal tentang diri sendiri, kesabaran, dan arti cinta yang tulus adalah hubungan yang membawa kedewasaan. Rasa sakit yang kamu alami bukan sia-sia, tapi bagian dari transformasi jiwamu. Dan bisa jadi, dia pun sedang mengalami proses yang serupa di sisinya.
Perasaan yang tetap bertahan meski dihantam berbagai luka adalah tanda bahwa hatimu sedang berkembang, bukan melemah. Kamu bukan mencintai karena butuh, tapi karena hatimu tahu ada hal lebih besar yang sedang dipersiapkan melalui semua ini. Terkadang, cinta yang paling tulus tidak langsung datang dalam bentuk pelukan. Ia datang dalam bentuk kesabaran, doa diam-diam, dan proses panjang yang mendewasakan. Kalau kamu masih bertahan, bisa jadi bukan karena bodoh, tapi karena hatimu tahu kalian belum selesai. Dan suatu hari nanti, saat waktunya tiba, kamu akan bersyukur karena tetap percaya. 8. Perspektif takdir yang belum selesai. Ada kalanya seseorang hadir dalam hidupmu bukan sekedar sebagai kenangan, tapi sebagai bagian dari takdirmu yang belum selesai dituliskan. Jika kamu terus memikirkannya, bahkan setelah semua rasa sakit, bisa jadi ini adalah tanda bahwa hubungan kalian masih punya alur yang akan dilanjutkan oleh waktu. Takdir tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Terkadang ia membawa dua orang untuk saling menemukan, lalu menjauhkan untuk sementara waktu. Tapi bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk menguji sejauh mana mereka siap untuk benar-benar bersama. Perasaan yang tetap tinggal, bahkan setelah logika menyuruhmu pergi, adalah bentuk panggilan takdir yang masih hidup di dalam dirimu. Bisa jadi, kamu dan dia memang sedang dipisahkan bukan karena tidak berjodoh, tapi karena kalian butuh waktu untuk saling memahami, untuk belajar saling menghargai, dan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kalian. Dan jika perasaan itu tetap kuat, meski tanpa kepastian, itu adalah pertanda bahwa takdir belum menyerah mempertemukan kalian kembali di waktu yang lebih bijak. Jika kamu masih percaya, mungkin karena hatimu sedang menggenggam janji takdir yang belum selesai ditepati. Tetaplah berjalan, tapi jangan tutup hatimu. Sebab cinta sejati tahu jalan pulang, meski harus melewati luka dan waktu yang panjang. 9. Perspektif keterikatan emosional. Terkadang, perasaan yang terus hadir meskipun kita disakiti, bisa dijelaskan melalui teori keterikatan emosional. Menurut teori ini, setiap hubungan yang melibatkan keterikatan emosional akan meninggalkan jejak yang dalam pada diri kita. Jika seseorang memiliki pengaruh besar pada perasaan kita, terutama dalam hal cinta atau keterikatan romantis, ikatan itu akan sulit terputus meski kita sudah mencoba untuk melepaskannya. Hal ini terjadi karena keterikatan emosional menciptakan pola otak dan perasaan yang sangat kuat. Ketika seseorang menjadi bagian dari kehidupan kita, otak kita cenderung membuatnya menjadi pusat perhatian, bahkan jika perasaan itu membawa rasa sakit. Proses ini bukan tentang ketergantungan, melainkan tentang koneksi mendalam yang mempengaruhi cara kita merasakan dan berpikir. Jika kamu terus memikirkan dia, meski terus disakiti, bisa jadi itu adalah hasil dari ikatan emosional yang mendalam, yang membutuhkan waktu dan proses untuk sembuh atau menemukan jalan kembali. Terkadang, kita harus melalui rasa sakit untuk bisa menemukan kembali kekuatan kita dalam cinta, karena keterikatan yang sejati tidak akan pernah mudah dilepaskan. 10. Perspektif penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Perasaan yang tidak bisa dilepaskan, meskipun telah disakiti, bisa juga merupakan tanda bahwa kamu berada dalam proses penyembuhan diri yang lebih besar. Setiap luka yang kamu alami dalam hidup itu memberikan pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi. Mungkin dia hadir dalam hidupmu bukan hanya untuk cinta, tetapi untuk mengajarimu tentang dirimu sendiri, tentang kekuatanmu untuk bertahan, untuk memaafkan, dan untuk menjadi versi terbaik dalam dirimu. Ketika kamu merasa terhubung, meskipun ada rasa sakit, itu adalah proses penyembuhan emosional yang sedang berlangsung. Kamu tidak hanya merasakan perasaan cinta yang belum selesai, tapi juga membangun ketahanan dan wawasan diri yang lebih dalam. Ini adalah kesempatan untuk mengatasi ketakutan, menyembuhkan luka, dan keluar lebih kuat dari pengalaman tersebut. Cinta yang mengajarkan kita luka juga mengajarkan kita kekuatan. Jangan takut pada proses penyembuhan, karena terkadang hal yang paling sulit disembuhkan adalah yang paling berharga untuk pertumbuhan kita.